Yeah, yeah. Yeah, it's that Z24, no Shima flow. Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan bulanan pada PT Keluarga Generasi A atau Gen A. Sebelum itu, saya akan paparkan mengenai kurikulum vitae saya, yaitu nama saya Dewi Nasiro. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya lahir di Gresik 27 November 1999. Saya telah menempuh pendidikan pada SDN Tambak Beras pada tahun 2006 hingga 2012. Kemudian melanjutkan di SMPN 2 Kebomas pada tahun 2012 hingga 2015. Setelah itu, saya melanjutkan di SMA NU 2 Gresik pada tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya dan yang terakhir itu saya melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Gresik pada tahun 2018 hingga 2021. Beberapa keahlian saya diantaranya yaitu yang pertama, saya dapat mengoperasikan Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint. Yang kedua, pada bidang akuntansi saya juga mahir menggunakan aplikasi keuangan Zahir. Yang ketiga yaitu saya didukung dengan pelafalan dalam berbahasa Inggris. Dan yang terakhir itu saya juga aktif di dalam dunia kreatif sebagai graphic design untuk beberapa desain online shop. Saya akan memaparkan mengenai profil dan juga laporan keuangan perusahaan pada PT Keluarga Generasi A atau Gen A. Identitas PT Keluarga Generasi A. PT Gen A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Kantor pusatnya secara administratif beralamatkan di Jalan R.A. Kartini 12 nomor 4 Injen Barat Sidomoro Gresik, Jawa Timur. PT Gen A itu berawal dari grup WhatsApp yang berisi alumni struktural Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pembentukan Gen A sendiri itu merupakan inisiasi dari beberapa alumni tersebut yang menginginkan adanya kumpulan setahun sekali khususnya pada saat hari raya. Kumpulan pertama dilakukan pada halal bihalal hari raya pada tahun 2019. Nah, pada saat itu akhirnya menghasilkan kesepakatan berdirinya Gen A sebagai suatu komunitas yang merupakan wadah dari alumni struktural. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, inisiasi dari salah satu direktur yang bernama Bakoh Damara, Gen A akhirnya menjadi perusahaan berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas atau PT. Gen A sendiri menekuni bidang usaha pendidikan dan pelatihan seperti konseling mata kuliah, tugas akhir, plotting magang, pelatihan khusus UMKM, perpajakan, pelatihan penulisan artikel, dan serta jenis jasa lainnya. Berikutnya adalah visi dan misi pada PT Keluarga Generasi A. Visinya adalah menjadi penyedia jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang esensial, progresif, inovatif, dan kreatif. Sedangkan misinya adalah menyediakan jasa di bidang pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan customer dan nilai tambah agar dapat memberikan multiplier effect. Ulasan pengelolaan transaksi selama 1 bulan. PT Gen A telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, yang disertai bukti transaksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pendanaan Gen A didapat dari penyetoran modal masing-masing 5 pemegang saham, yaitu sebesar 1 juta rupiah, dan juga realisasi hutang bank sejumlah 200 juta rupiah. Jika pendanaan tersebut diakumulasikan, maka akan menjadi 205 juta rupiah, dan dapat diketahui saldo akhir dari kas itu sebesar 64.680.000 rupiah. Saldo akhir tersebut dihasilkan dari pengurangan biaya-biaya untuk operasional maupun non-operasional. Pengeluaran Gen A itu didapat dari transaksi pembuatan stempel, company profile, cetak undangan, dan dokumen lainnya. Ada juga pengeluaran biaya entertain dalam perjanjian kerjasama, pembelian souvenir, pembuatan proposal penawaran, biaya atas penyediaan jasa, membayar zakat, biaya legalitas sertifikat pelatihan, serta hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan. Selain itu, beberapa pengeluaran lainnya itu seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, pembuatan sistem akuntansi, dan membayar biaya telekomunikasi dan internet kepada seluruh tim Gen A. Pendapatan Gen A itu memiliki banyak pemasukan dari beberapa klien,
Pemasukan tersebut itu seperti transaksi penyotoran modal dari pemegang saham, realisasi pencairan hutang dari BNI Cabang Gresik. Selain itu, ada juga pemasukan dari beberapa pendapatan jasa lainnya seperti jasa konsultasi, pelatihan, dan sebagainya. Berikutnya akan saya paparkan mengenai laporan keuangan PT Keluarga Generasi A. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sendiri itu berisikan informasi mengenai kondisi keuangan yang dapat dilihat dari perbandingan aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu hingga akhir periode pelaporan. Di sini, pada laporan posisi keuangan PT Keluarga Generasi A itu memiliki total aset sebesar Rp403.760.000 dan juga total liabilitas dan ekuitasnya sebesar Rp403.760.000. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri itu berisikan informasi mengenai penghasilan dari beban entitas untuk suatu periode. Berdasarkan laporan laba rugi PT Keluarga Generasi A, dapat diketahui bahwa laba yang dimiliki yaitu sebesar Rp33.452.917. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas berisikan informasi mengenai saldo awal, kenaikan maupun penurunan setiap periode dan saldo akhir. Pada laporan perubahan ekuitas PT Keluarga Generasi A dapat diketahui bahwa modal awal pada tanggal 1 November 2019 itu sebesar Rp5 juta. Kemudian pada modal akhir 30 November 2019 itu adalah sebesar Rp38.452.917. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu berisikan informasi mengenai sumber penerimaan maupun pengeluaran kas berdasarkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berdasarkan laporan arus kas PT Keluarga Generasi A dapat diketahui bahwa saldo akhir sebesar Rp64.860.000. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan juga informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.